Dan juga terima kasih kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri sharing session pada pagi hari ini. Tema yang akan kami sampaikan adalah bagaimana bisa serangan jantung terjadi pada remaja. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Nuha Alia Marfa dan teman saya Yunita Rahayu Pratiwi akan memandu sharing session pada pagi hari ini sampai selesai nanti. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan dilaksanakan pada pukul 9.00 sampai dengan 9:10, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Santoso selaku CI, dan sambutan berikutnya dilanjutkan oleh Muhammad Nabil selaku Ketua Pelaksana pada pukul 9:15 sampai dengan 10 sampai dengan 9:10 sampai dengan 9:30. Selanjutnya ada memasuki acara inti yaitu pemaparan materi pada pukul 9:30 sampai dengan 10:30, dilanjutkan sesi tanya jawab pada pukul 10:30 sampai dengan 10:45. Dan akan ada door prize pada pukul 10:45 sampai dengan 10:55. Acara terakhir yaitu dokumentasi dan closing pada pukul 10:55 sampai dengan 11:00. Oleh karena itu, sebelum memulai sharing session pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu dan para audiens yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari CI dan Ketua Pelaksana. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Santoso, SFT MVIS. Untuk Bapak Santoso, SFT MVIS, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 dan Prodi tadi ya, yang serta pihak-pihak kampus yang telah memfasilitasi kegiatan webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan nikmat kesehatan untuk kita semua sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan daring webinar pagi hari ini. Lebih dari 2 tahun kita berada dalam masa pandemik ya, barangkali para mahasiswa semua pihak sudah mulai rindu kegiatan-kegiatan offline ya. Berharap kita semua angka penurunan kasus terus menurun dan akhirnya hilang sehingga kita bisa kembali pada kegiatan seperti dulu lagi, bertatap muka, bertemu langsung, mungkin akan lebih meningkatkan terutama pada teman-teman mahasiswa yang di bangku perkuliahan yang praktek bisa tatap muka. Ya. Untuk itulah, marilah kita terus bekerja keras, jangan kendor untuk tetap dalam prokes sehingga tujuan kita akan tercapai. Ya, meski dalam pandemik, dalam suasana masa pandemi ini kegiatan tidak terus harus berhenti ya, termasuk seperti kegiatan-kegiatan belajar mengajar di sivitas akademi harus tetap berjalan, penerimaan mahasiswa, kelulusan, proses pendidikan terus berjalan. Salah satunya jadi, praktek mahasiswa di klinik, meski belum bisa praktek offline, namun praktek melalui daring tetap masih bisa dilakukan, ya meski hasilnya berbeda pada saat offline. Demikian juga kegiatan-kegiatan
kampus merupakan bagian dari masyarakat, mempunyai peran terhadap pengabdian masyarakat. Marilah kita terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang terlaksana seperti pagi ini, yang merupakan pengabdian masyarakat, mempunyai peran terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan level kesehatan. Pagi ini mengambil tema mengenai penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyakit yang masih menjadi masalah utama kesehatan di luar penyakit menular. Ya, tentunya pada masa sekarang ini adalah penyakit COVID, namun penyakit jantung masih mengancam pada saat sekarang ini ya di dunia ya. Karena penyakit jantung khususnya penyakit jantung koroner tidak datang secara tiba-tiba, prosesnya pendangkalan pembuluh darah berjalan mulai dari remaja sudah dimulai ya. Apalagi di masa pandemi ini ya, aktivitas kita cenderung menurun, sedentary, aktivitas harian, potensi aktivitas kita kurang, hanya tinggal stay di rumah saja, barangkali mengakibatkan ya badan kita menurun, meningkat, kemudian kebugaran kita menurun, dan potensi terhadap gangguan pembuluh darah ke depannya. Sehingga sangat cocok, sangat mendukung pada kegiatan pada pagi hari ini edukasi mengenai penyakit jantung ataupun serangan jantung, sehingga kita lebih waspada, pemahaman terhadap kesehatan jantung akan lebih kita tingkatkan. Semoga setelah ada kegiatan pagi ini, para generasi muda khususnya akan lebih aktif melakukan pencegahan terhadap penyakit jantung, dimulai dari diri kita, prodi fisioterapi, lingkungan kampus, dan masyarakat sekitarnya. Kami ucapkan selamat atas terselenggaranya acara ini. Semoga terus dikembangkan kegiatan yang serupa, baik cakupannya ataupun frekuensinya. Tidak kami panjang lebarkan, sambutan dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Selamat atas terselenggaranya acara webinar pagi ini, semoga berjalan sampai akhir acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Santoso atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan kedua dari Ketua Pelaksana Muhammad Nabil. Untuk Muhammad Nabil, saya persilakan. Oke, terima kasih Nuha. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya, yaitu saya Muhammad Nabil dari Fisioterapi 2019. Di sini saya selaku Ketua Kelompok 3 dari Stase Kardiorespirasi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok saya atas semua kerjasamanya sehingga acara kita dapat berlangsung dengan lancar. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen kami yang telah hadir di acara pada pagi hari ini. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh CI, terutama Pak Santoso, yang telah membimbing kami dalam kelompok magang kami. Yang ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh audiens yang sudah menyempatkan hadir dalam acara kami. Semoga materi-materi yang kami sampaikan dapat menambah ilmu ataupun wawasan kepada kalian semua. Dan yang terakhir, saya ingin minta maaf apabila dalam pelaksanaan webinar kali ini masih banyak kekurangannya karena kami masih sama-sama belajar untuk melaksanakan acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nabil atas sambutannya. Baik, sebelumnya saya ingatkan kembali kepada para audiens yang bagi yang belum mengisi link absen presensi, dimohon untuk segera mengisi presensi. Dan absensi cukup dilakukan 1 kali saja. Baik, acara selanjutnya akan ada pemaparan materi yang akan dipandu oleh Filza Haryadi sebagai moderator. Untuk moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih Yunita dan Nuha atas pembukaannya. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Nur Ismi Filza Haryadi, mahasiswa fisioterapi UI angkatan tahun 2019 yang akan bertindak selaku moderator pada sharing session hari ini.
Nah, sebelum kita masuk ke sharing session hari ini, izinkan aku memperkenalkan kakak-kakak cantik pengisi materi pada hari ini. Tolong boleh di next slide. Yuk, kita sapa bareng-bareng nih. Yang pertama ada Kak Safira. Halo Kak Safira, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Yang kedua ada Kak Sabrina nih. Halo Kak Sabrina, gimana nih kabarnya nih? Halo, alhamdulillah baik. Oke, yang ketiga nih ada Kak Rafika. Halo Kak Vika. Halo, Gimana kabarnya Kak? alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik-baik semua ya pada hari ini. Udah siap belum nih mau ngisi materi hari ini? Oke, siap ya. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita bisa mulai sesi sharing session hari ini. Untuk para pengisi materi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Filza atas pembukaannya. Perkenalkan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Nurwaida dan di sini saya akan mengawali sharing session kita pada hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak nih, di zaman modern seperti sekarang ini, penyakit yang kita sebut sebagai silent killer ini menunjukkan adanya peningkatan pesat pada presentasinya. Bisa kita lihat pada layar. Oke, jadi berdasarkan jurnal tahun 2019, menunjukkan bahwa persentase penyakit jantung di Indonesia pada populasi umur di atas 15 tahun adalah sebesar 9,2%. Nah, hal ini membuktikan bahwa populasi muda tetap berisiko terkena serangan jantung, tidak hanya pada kalangan usia lanjut saja. Nah, nih, benar gak nih gambar-gambar di layar ini adalah hal-hal yang tanpa sadar sering kalian lakuin kan? Ayo ngaku. Jadi nih ada rebahan, males-malesan, makan sembarangan dan tidak teratur, lalu ada merokok dan juga konsumsi alkohol. Tapi sadar gak sih kalian beberapa gambar ini merupakan kebiasaan buruk yang dapat mengarahkan kita atau kalian tuh pada sesuatu yang fatal. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, kita itu menjabarkan berdasarkan fakta loh guys. Berikut hasil survei kami yang disebarkan pada orang yang dengan rentang usia 15 sampai 24 tahun dengan total 240 responden. Dari survei telah kita dapatkan hasil bahwa terdapat 75% orang yang rutin merokok dan juga konsumsi minuman beralkohol. Lalu ada 24,2% orang yang tidak melakukan olahraga sama sekali dalam seminggu. Lalu ada 26,2% orang yang melakukan olahraga 1 kali per minggunya. Lalu ada 15,8% orang yang melakukan olahraga 2 kali dalam seminggu. Dan juga 18,3% orang yang melakukan olahraga 3 kali dalam seminggu. Nah, dan selanjutnya, kalian semua pasti tahu kan beliau ini siapa yang ada di layar? Beliau ini banyak dibicarakan pada tahun 2020. Bagi kalian yang tahu, pasti kalian paham gimana pola hidupnya beliau. Nah, makanya kita akan kulik apa sih yang sebenarnya terjadi pada beliau. Jadi, simak baik-baik ya. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama yang namanya jantung. Jadi tuh jantung itu apa sih? Jadi jantung adalah organ yang paling penting di dalam tubuh manusia. Ya walaupun semuanya penting juga, tapi jantung ini itu organ yang bertugas memompa darah yang penuh nutrisi dan juga oksigen ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini juga bekerja tanpa henti dan juga tanpa kita sadari. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara kerja jantung itu sendiri? Jadi jantung itu memiliki 4 ruang yang terlibat. Yang pertama ada atrium atau serambi kanan, bilik kiri, serambi kiri, dan juga ventrikel kiri. Jadi, selanjutnya adalah cara kerja jantungnya. Gimana cara kerja jantung tersebut? Jadi dari serambi kanan, menerima darah kotor atau darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh, kemudian dialirkan ke bilik kanan, lalu dari bilik kanan dipompa ke paru-paru untuk melakukan proses pertukaran CO2 dengan O2. Setelah terjadinya pertukaran, lalu darah dibawa ke serambi kiri, lalu dialirkan ke bilik kiri. Setelah itu baru dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh besar, yaitu aorta.
Nah, dari tadi kan kita sudah bahas nih mengenai apa itu jantung dan bagaimana cara kerja jantung itu sendiri. Nah, jadi selanjutnya gimana sih? Maksudnya sebenarnya apa sih serangan jantung itu? Jadi, serangan jantung itu terjadi saat jantung kekurangan pasokan darah, lalu jantung mendadak berhenti. Nah, kalian bingung kan kenapa bisa berhenti? Jadi, pasokan darah yang membawa oksigen buat jantung itu berkurang. Biasanya itu karena jalur pembuluh darah yang menuju jantung itu ketutup. Bisa ketutup karena lemak atau bisa karena plak. Nah, kekurangan oksigennya juga itu bisa mengakibatkan sel-sel jantung itu mati. Jadi, maka terjadi serangan jantung itu sendiri. Nah, sekian awal dari sharing kita kali ini. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Safira. Kepada Safira, waktu dan jaringan dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Vika. Halo semuanya, kenalin lagi, aku Safira. Di sini aku akan melanjutkan bahasan yang telah dipaparkan oleh Kak Vika tadi. Jadi tadi kan udah ngebahas tentang apa itu serangan jantung kan. Nah, di sini tuh ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan terjadinya si serangan jantung itu. Nah, yang pertama itu hipertensi. Kenapa hipertensi? Jadi hipertensi ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah menuju jantung sehingga terjadi kekurangan pasokan oksigen dan nutrisi pada otot jantung yang membuat otot jantung melemah dan tidak bisa berkontraksi sehingga menyebabkan serangan jantung. Nah, ada beberapa penelitian nih di tahun 2016 bahwa masyarakat usia kisaran 20-30 tahun memiliki persentase sebesar 45,2% dan hipertensi kini telah menjadi penyakit turunan yang semakin parah seiring bertambahnya usia. Nah, yang kedua ada berat badan berlebih. Mengapa? Karena orang yang mengalami kegemukan akan diikuti dengan penimbunan lemak dan peningkatan kadar kolesterol darah. Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa peningkatan kadar kolesterol dan asam lemak inilah yang dapat mengakibatkan penumpukan lemak, kolesterol, dan gumpalan darah di pembuluh darah. Dan juga orang dengan obesitas memiliki area tubuh yang lebih luas dibandingkan orang dengan berat badan ideal. Sehingga jantung harus bekerja lebih ekstra dalam memompa darah, lalu semakin lama otot jantung ini akan semakin lemah. Nah, yang ketiga ini ada merokok. Jadi bahan kimia dalam asap rokok menyebabkan sel-sel yang melapisi pembuluh darah menjadi bengkak dan meradang, sehingga terjadi kekurangan suplai oksigen dan akan menghambat aliran darah. Nah, di sini juga ada pola makan yang tidak sehat. Kenapa? Sebuah studi menunjukkan bahwa pasien serangan jantung lebih jarang mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, keju, minyak nabati, dan ikan. Mereka lebih banyak mengkonsumsi makanan asin atau berlemak. Studi ini menunjukkan bahwa konsumsi harian atau ikan, salad, dan sayuran yang dimasak, serta buah dan minyak nabati secara signifikan mengurangi resiko serangan jantung. Sedangkan peningkatan resiko serangan jantung dikaitkan dengan obesitas dan preferensi konsumsi makanan berlemak. Nah, yang selanjutnya ada depresi dan kecemasan yang dialami orang dalam jangka panjang. Jadi ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa aktivitas fisik dapat mengurangi beberapa dampak negatif dari stres. Olahraga yang cukup dan rutin di masa remaja kemungkinan akan membantu mengurangi resiko penyakit jantung di kemudian hari, terutama jika orang tersebut tetap bugar seiring bertambahnya usia. Hal ini terbukti pada semua remaja, tetapi mereka yang memiliki depresi dan kecemasan jangka panjang butuh dukungan lebih untuk bersemangat olahraga dan melakukan hal produktif lainnya untuk mengatasi stres. Penelitian yang dipublish oleh ESC Kongres tahun 2020 mengatakan bahwa orang dengan toleransi stres yang rendah memiliki kecenderungan yang lebih besar terhadap perilaku adiktif, ditandai dengan resiko yang lebih tinggi dalam merokok, konsumsi alkohol, dan penggunaan obat-obatan. Dan yang terakhir di faktor risiko ini ada alkohol berlebih. Kenapa? Jadi konsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan hipertensi. Seperti yang tadi disebutkan, hipertensi sendiri dapat menyebabkan serangan jantung. Jadi jika ditarik garis besar, alkohol berlebih dapat menyebabkan serangan jantung. Nah, kita balik lagi nih ke bahasan yang awal tadi. Sebelumnya kalian pasti tahu kan siapa beliau ini? Jadi bagi kalian yang belum tahu siapa beliau ini memiliki pola hidup yang sehat dan juga olahraga yang rajin. Tapi menurut kalian kenapa sih beliau ini bisa terkena serangan jantung?
Oke, yaudah aku aja yang jelasin ya. Oke, balik lagi ke tahun 2020, sebelum beliau meninggal dunia. Jadi ternyata beliau ini baru pulang dari luar negeri dan membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama untuk sampai di Indonesia. Dan pas sampai di Indonesia ini, beliau itu harusnya istirahat, tapi alih-alih beliau istirahat, beliau itu malah melakukan olahraga yang berat hingga mencapai denyut nadi yang maksimal, di mana jantung berdegup sangat kencang sampai jantung tuh memompa darah terus-menerus dan otot pada jantung itu terjadi ketegangan gitu. Selain itu juga menyebabkan darah itu hanya sekedar lewat saja di bagian jantung, tidak memberikan nutrisi ataupun oksigen, sehingga jantung itu langsung berhenti, dan itulah yang terjadinya serangan jantung. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin apa itu serangan jantung, apa saja faktor risikonya. Nah, di sini apa saja sih sebenarnya gejala awal yang dirasakan dari si penderita serangan jantung ini? Yang pertama adanya nyeri dada. Nyeri dada ini itu digambarkan sepertinya adanya ketidaknyamanan, ada rasa berat, tertekan, terbakar, dan juga seperti itu diremas kencang gitu. Nah, yang kedua ada mudah lelah. Pasien itu akan lebih merasa cepat capek gitu. Nah, yang ketiga, pasien ini juga merasakan napas tersengal-sengal walaupun dia hanya melakukan aktivitas ringan. Aktivitas ringan aja mereka udah tersengal-sengal, apalagi aktivitas berat. Dan yang terakhir, adanya irama detak jantung yang tidak teratur. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sabrina Eka. Sabrina Eka, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Safira. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabrina. Aku akan melanjutkan pembahasan yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekanku. Nah, di slide sebelumnya itu kan kita sudah membahas mengenai gejala awal pada serangan jantung. Mirip dengan gejala, tetapi di sini aku akan memberikan sedikit gambaran kepada kalian, sekiranya seperti apa sih point of view seorang yang terkena serangan jantung. Sebenarnya setiap orang itu gejalanya bisa berbeda-beda, tetapi secara umum biasanya ditemukan adanya sensasi nyeri, terutama di bagian dada. Nah, nyeri ini tuh terkadang bisa juga menjalar ke bagian lengan kiri, rahang, bahu, bahkan sampai ke punggung. Lalu selain itu, penderita serangan jantung juga bisa mengalami yang namanya pusing, mual, dan bahkan sampai muntah. Lalu biasanya penderita serangan jantung itu kan karena kurang asupan oksigen ke dalam tubuh, akibatnya dia itu menjadi lemas, keringatnya juga produksi keringatnya berlebih, dan sesak nafas. Nah, ini juga menjelaskan kenapa penderita serangan jantung itu detak jantungnya lebih cepat daripada normalnya, karena itu merupakan sebuah mekanisme jantungnya untuk berusaha mengeluarkan atau menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Nah, cukup mengerikan kan penyakit ini, maka dari itu, teman-teman, untuk kita yang masih memiliki kondisi fisik yang sehat dan bugar, sekarang itu merupakan waktu terbaik untuk mencegah penyakit ini sebelum terlambat. Nah, terutama untuk teman-teman yang merokok, bisa dikurangi konsumsi rokoknya sedikit demi sedikit mulai hari ini, karena semakin cepat akan semakin baik. Bisa juga diseimbangkan dengan aktivitas fisik atau olahraga yang teratur. Tapi perlu diingat juga ya teman-teman, aktivitas fisik dan olahraga ini juga perlu ada dosisnya atau ada batasannya, karena semua yang berlebihan pun tidak baik. Seperti tadi kasus yang sudah dijelaskan oleh teman aku, itu juga beliau itu bisa terkena serangan jantung akibat aktivitas fisik yang berlebihan dari kapasitas fisiknya yang seharusnya gitu. Lalu selain itu, kalian juga bisa menyeimbangkan dengan diet yang sehat, dengan cara mengurangi makan makanan yang berlemak, perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan, serta dengan mencukupi kebutuhan air per hari. Ingat ya teman-teman, diet sehat itu bukan berarti kalian mengurangi makanan, tetapi di sini maksudnya itu diet bagaimana kalian mengatur pola makan untuk lebih sehat. Oke, boleh selanjutnya. Nah, akan tetapi kalau sudah terlambat, tentu akan sulit kembali lagi kepada keadaan kita semula kan. Nah, maka dari itu di sini aku akan memberikan sedikit cara bagaimana kita bisa melakukan pertolongan pertama apabila di sekitar kita atau bahkan kita sendiri itu terkena serangan jantung.
Nah, pertolongan pertama itu merupakan tahapan yang sangat penting pada saat kita menyelamatkan nyawa seseorang. Maka, setiap langkah yang ada di sini itu sangat penting dan tidak boleh sampai terlewat. Jadi kalau misalkan kita sedang ada di ruang publik atau misalkan kita sedang ada di kafe atau mall gitu, lalu kita melihat ada seseorang yang terkena serangan jantung, hal pertama yang perlu sekali kita lakukan atau yang sering dilupakan juga sama orang-orang yaitu dengan menghubungi ambulans. Dan kalau misalkan seandainya kita memang tidak sempat untuk menghubungi ambulans, kita bisa menginstruksikan orang di sekitar kita untuk menghubungi ambulans. Lalu kalau misalkan kita ingin mencoba meng-approach pasiennya itu, kita bisa tenangkan pasien dengan cara mendudukkan pasien di lantai dengan disandarkan ke dinding. Kenapa kita dudukkan di lantai? Karena kalau misalkan kita dudukkan pasien itu di atas kursi, kita itu khawatir pasien akan jatuh. Dan itu akan mengakibatkan cedera yang akan lebih parah lagi untuk pasien ke depannya. Lalu kalau misalkan kita melihat baik, kita sudah memposisikan pasien di lantai, sudah menyandar juga, kita di sini bisa instruksikan pasien juga untuk menarik nafas dalam dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut. Ini fungsinya untuk merelaksasikan pasien dan menurunkan detak jantungnya. Dan di sini perlu diingat juga teman-teman, jangan pernah kita ajak pasien yang sedang mengalami serangan jantung itu untuk beraktivitas, untuk berjalan, berpindah posisi dengan terlalu cepat, itu sangat tidak boleh. Jadi sebisa mungkin kalau memang harus digendong, kita perlu boleh digendong pasiennya. Oke, lalu kalau misalkan kita sudah melakukan step-step berikut, lalu kita juga bisa membantu pasien dengan melonggarkan pakaian pasien. Nah, tujuannya ini adalah agar pasien dapat bernafas lebih leluasa. Nah, kalau seandainya kita sudah melakukan step-step di atas, tapi ternyata pasien tidak menunjukkan adanya peningkatan kondisi, di sini kita boleh tanyakan kepada pasien atau kepada keluarga pasien. Sekiranya apakah pasien pernah atau ada diresepkan obat oleh dokter. Kalau misalkan ada, pastikan nama obatnya itu adalah nitrogliserin. Nah, obat ini berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah. Tapi perlu diingat juga nih teman-teman, cara meletakkan obat di pasien itu juga tidak sembarangan, karena akan dijelaskan di poin berikutnya, yaitu hindari memberikan makanan atau minuman apapun melalui mulut. Karena ini akan memungkinkan pasien untuk tersedak dan akan menutup jalur nafasnya. Nah, kembali lagi ke poin sebelumnya, lalu bagaimana cara kita untuk meletakkan tablet atau obat itu ke mulut pasien? Caranya adalah dengan meletakkan tablet itu di bawah lidah pasien. Jadi kita angkat dulu lidahnya, baru kita letakkan obatnya di bawah lidahnya. Lalu di sini ada skenario terburuk seandainya kita sudah melakukan segala hal yang kita bisa, tapi ternyata ambulans yang kita telepon juga belum sampai, tapi kita lihat pasien itu justru kehilangan kesadaran. Nah, di sini teman-teman dianjurkan untuk melakukan resusitasi jantung paru atau RPJ, atau biasa kita sebut juga dengan CPR. Nah, untuk melakukan CPR, kalian tidak perlu memiliki latar belakang medis untuk melakukannya, karena ini merupakan basic life support yang mana setiap individu perlu untuk menguasainya agar bisa menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Oke, tapi bagaimana sih cara melakukan resusitasi? Untuk itu, rekan saya, Clara, akan menjelaskannya kepada kalian. Untuk Clara, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi juga teman-teman dan Bapak Santoso. Sebelumnya terima kasih telah datang di acara seri season ini. Pada kali ini perkenalkan, nama saya Clara Verunisa. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih cara melakukan RJP atau yang harus kita kenal dengan bantuan hidup dasar. Sebelumnya, jadi untuk bantuan hidup dasar sendiri itu kita punya singkatan yang dimana itu ada DRSCAB. Yang dimana DRSCAB itu merupakan singkatan. Pertama, D-nya itu adalah dangers, R-nya itu response, dan S-nya itu adalah sought for help, dan C-nya itu circulation, A-nya itu airway, dan B-nya itu breathing. Oke.
Jadi DRSCAB itu adalah cara penunjang kita untuk melakukan RCP atau bantuan hidup dasar kepada orang-orang yang diindikasi itu memiliki henti jantung atau ada permasalahan di jalur nafasnya. Dan dia membutuhkan pertolongan kita untuk segera dilakukan tindakan pertolongan. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya akan langsung menjelaskan bagaimana sih ya bantuan hidup dasar atau resusitasi jantung paru RCP. Oke, pertama saya akan menggunakan benda-benda yang akan membantu saya untuk melakukan peragaan bantuan hidup dasar. Dimana sebenarnya alat bantuan hidup dasar ini dijual di pasaran dan namun kebetulan saya memilikinya dan saya melakukan pemberdayaan barang-barang yang sekitar saya untuk bisa mempraktikkan bagaimana resusitasi jantung paru. Saya menggunakan guling dan ada boneka dari Nancy. Oke, kita langsung aja bagaimana sih cara melakukan bantuan hidup dasar. Oke. Jadi, sebelumnya saya akan memposisikan kamera saya terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Mohon maaf, kakak-kakak panitia, apa sudah terlihat? Sudah, Clara. Terima kasih, Kak Nabil. Baik, sekarang ketika kita menemukan pasien yang henti nafas, itu yang pertama kita lakukan adalah dangerous. Jadi pas kita menemukan nih, wah ada pasien tiba-tiba terbaring, yang perlu kita ingat pertama, itu adalah pasien itu nggak selamanya dia dalam posisi telentang. Bisa jadi dia posisinya samping, bisa jadi dia posisinya telungkup. Nah, itu yang harus kita perhatikan pertama. Nah, jadi sebelum kita juga ke pasien, itu kita lihat dulu tuh lingkungan sekitar kita. Jangan-jangan kita di tengah jalan, jangan-jangan kita di bawah reruntuhan. Dan itu harus kita selamatkan diri kita dulu sama yang orang yang ditolong. Jangan sampai kita menolong, taunya kita ketimpa atau ketabrak. Jadi kita minta tolong amankan lokasi dan kita persiapkan lingkungan terbebas dari barang-barang yang orang yang ditolong bawa, kayak misalnya ada dompet atau apa, kita singkirin dulu biar tempatnya lega. Kemudian kita yang posisi orang yang ditolongnya awalnya telungkup atau ke samping, itu kita posisi yang telentang. Kalau misalnya orang yang lebih besar dari kita bisa minta pertolongan dari orang-orang sekitar. Tolong dong, ini diubah ke posisinya telentang. Lalu kita ubah ke posisinya telentang. Kenapa? Karena telentang itu lebih mempermudah kita untuk melihat pengembangan paru pertama. Terus kita juga bisa melihat, oh ini ada pendarahan atau bagaimana, karena itu lebih mudah dilihat saat telentang. Oke, selanjutnya setelah itu, kita bisa melihat, kita posisikan tubuh kita itu di samping pasien, di samping orang yang kita tolong. Bagaimana posisi kita? Yang pertama posisi kita itu adalah kita ada di samping bahu dari orang yang kita tolong. Jangan jauh-jauh, atau maksudnya sampai segini, kan kita harus melakukan bantuan hidup. Jadi harus sebisa mungkin sedekat sama orang yang kita tolong. Namun kita harus perhatikan juga bahwa orang ini kan juga bisa jadi ada penyakit menular. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan masker, kita menggunakan sarung tangan kalau kita punya. Tapi kalau enggak, kita seadanya, namun harus terhindar dari penyakit yang menular gitu. Oke, selanjutnya kita posisikan diri kita di samping, lalu kita langsung kita respon nih, orang yang mau kita tolong. Ibu, Bapak, sadar nggak? Nah, dari respon itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu ada alert, respon, dan unresponsive. Namun kalau misalnya, biasanya kalau misalnya orang yang henti jantung, permasalahan di pernafasan, itu udah unresponsive, karena kan udah susah, dia aja udah susah ngendalin diri dia, apalagi merespon kita gitu ya, sebagai eksternal dia. Oleh karena itu, kita harus langsung memanggil orang-orang yang menonton, orang-orang yang nggak bisa bantuin, segera mungkin menghubungi rumah sakit atau 112. 112 itu adalah nomor yang untuk kita memanggil pertolongan. Setelah itu, kita langsung cek circulation. Tadi kan DRSCAB, D-nya adalah dangers, R-nya udah respon tuh, SALT-nya udah manggil pertolongan, dan selanjutnya itu adalah C, circulation. Di mana kita mengecek sirkulasinya? Yaitu di arteri karotis. Arteri karotis itu ada di mana? Ada di leher pasien. Nah, di leher bagian mana? Jadi yang kita itu adalah bagian tengah leher dari orang yang kita tolong. Kita lihat di sini leher, lalu kita geser 2 cm ke arah lateral, ke arah samping,
lalu kita cek nadinya. Namun perlu kita perhatikan juga saat kita mengecek nadi itu banyak kesalahpahaman. Kenapa? Karena orang-orang awam yang nggak tahu kita lagi ngecek nadi itu melihat kita tuh, oh kok lagi ngeceki, padahal kita lagi melakukan pengecekan nadi. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, maka yang kita perlu lakukan adalah mengeceknya di daerah di samping yang bisa orang lain lihat. Jadi orang luar itu lihat kita, oh kita tuh lagi ngecek nadi gitu. Jadi nggak kelihatan kayak nyekek, jangan di sini. Jadi jangan punggungnya itu ada ngebelakangi, ngeliatin punggung tangan kita gitu. Oleh karena itu kita cek, wah kok melemah nih. Yang perlu kita lakukan apa? RJP. Jadi kita lakukan RJP langsung, misalnya dia pakai jaket, pakaian ketat, kalau bisa dibuka dulu, namun tetap menghargai orang yang kita tolong, karena kan itu aurat ya, dan itu nggak sembarang orang lihat. Jadi kita singkirkan, lalu kita lepaskan gitu, terus kita langsung lakukan RJP. Gimana? Ya, tangan dominan itu menempel di dada seperti ini, dan yang tangan tidak dominan itu berada di atasnya. Bagaimana posisi tubuh yang penolong? Jadi posisi tubuhnya itu adalah tegak lurus. Jadi tangan itu harus tegak lurus dengan permukaan dada dari orang yang kita tolong. Menentukan titik bagaimana cara kita melakukan RJP-nya itu adalah dengan cara melihat garis puting dari orang yang kita tolong. Jadi kita ambil, tarik garis ke tengah, lalu kita ambil tengah-tengahnya, itu ada namanya sternum, itu kita bagian yang squadeusnya, itu ada di tengah-tengah banget, makanya patokannya itu adalah puting, lalu kita ambil titiknya di situ, kita letakkan tangan kita dominan, kita tekan, lalu kita lakukan RJP dengan hitungan 30 kali 2, yang dimana 2 itu adalah pengambilan melakukan nafas buatan. Jadi hitungannya begini. Lakukannya dengan gentle dan soft ya. Mungkin udah sering juga lihat bagaimana caranya, namun saya akan mempraktekkan bagaimana cara yang benar. Tegak lurus, lalu kita hitung dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu selanjutnya kita lakukan nafas buatan. Hal yang perlu kita perhatikan adalah memberikan batasan. Jadi kita nggak boleh langsung touch to mouth gitu. Jadi orang yang kita tolong langsung ke bibir itu dirasa tidak memberikan kita pertolongan. Jadi kayak kita bisa aja kena penyakit menular. Jadi apa yang kita butuhkan? Dengan misal kalau kita pakai kerudung, kita bisa pakai kerudung, terus kita batasin. Atau kalau kita punya anduk atau punya tisu, kalau bisa ditutup. Nah gitu. Terus kita lakukan nafas buatan sampai kelihatan dadanya dari orang yang kita tolong itu mengembang. Nah, selanjutnya udah kita mengembang, kita lakukan lagi RJP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, udah kayak gini, biasanya kondisi dari orang yang penolong itu udah ada pengembangan paru. Nah, udah kayak gitu, kita langsung cek sirkulasinya. Sirkulasi dari jalan pernapasan, ya di mana dari mulut ke kerongkongannya. Gimana caranya? Oke, saya akan menggunakan orang coba saya berikutnya. Bagaimana menggunakan ini lebih mudah. Oke, jadi bagaimana caranya? Pertama, kita dongakkan kepala dari orang yang kita tolong. Kita dongakkan, lalu kita chinlit. Nah, kita buka cara si dagunya kita buka, lalu kita lihat. Oh, di dalamnya ada sesuatu nggak? Misal kayak makanan, taunya dia lagi makan, terus kesedek, makanya dia henti napas gitu, atau dia ada apa, ada lendir gitu. Nah, itu kita langsung ambil, dengan kalau misalnya bentuknya padat, kita bisa ambil, kalau misalnya bentuknya cairan, itu bisa kita swab. Jadi kita ambil, kita cet gitu. Nah, kita ambil pakai 2 jari. Nah, kita ambil, kita bersihin, udah. Lalu kita lihat lagi. Oh, ini udah mulai nih ada pernapasannya. Udah oke. Nah, permasalahannya kalau misalnya kita dongakin, itu kan kita nggak, kalau misalnya leher dari orang yang kita tolong ini taunya dia cedera ketabrak misalnya. Nah, itu kan ada geser di leher. Nah, kalau kayak gitu kita bisa ngelakuin namanya jaw thrust. Nah, bagaimana jaw thrust itu? Nah, jaw thrust itu adalah, nah,
Terlihat ya? Jadi kita letakkan kedua tangan kita di bawah leher, bisa terlihat. Nah, di bawah leher, kitanya juga dekat sama pasiennya. Lalu kita gini, lalu kita tarik dagunya ke bawah. Nah, kita tarik, terus kita lihat, oh ada nggak? Jadi kalau misalnya kita pakai teknik jaw thrust, itu nggak ada mobilisasi atau nggak ada pergerakan dari leher. Jadi itu lebih aman, dianggap aman kalau misalnya kita lihat kondisinya habis kecelakaan atau dia jatuh. Nah, tuh. Nah, setelah itu kita lihat lagi, oh ternyata masih ada kelemahan nih dari nafasnya, misalnya pengembangan parunya nggak ini, detak jantungnya juga pas kita cek nadinya kok masih nggak ini, makanya kita harus lakukan RJP kembali, yang seperti saya tadi udah terangkan gitu. Nah, namun kalau misalnya ada kemajuan nih, oh nadinya udah mulai ada, udah mulai konstan gitu. Nah, selanjutnya apa yang kita perlu? Yaitu dengan cara membuat posisi dari orang yang kita tolong miring. Seperti ini miringnya. Kita miringkan awalnya bisa dari bahu atau bisa dari pinggul. Jadi kita bisa giniin. Mungkin karena ini benda yang saya coba ini ada bentuknya kecil, tapi kalau misal orang bisa dibantu sama orang-orang yang sekitar kita. Di sini miringin, apa fungsi dimiringin ini? Nah, jadi kan kita tahu di dalam mulut kita itu ada namanya lidah. Lidah kalau misalnya dia dalam kondisi nggak siap, itu lidah itu bisa turun dan bisa menutupi jarum pernafasan di kerongkongan. Dan itu bisa menghambat aliran pernafasan dari si orang yang kita tolong. Karena kayak gitu, kita harus membuat posisi lidahnya nggak sampai menutupi dari si kerongkongan tenggorokan itu. Nah, oleh karena itu, posisi yang seperti ini itu lebih baik daripada posisi telentang. Nah, saat ini terus kita tungguin sampai orang yang menolongnya datang gitu. Terus kita cek terus, kita lihat gimana progresnya gitu. Kurang lebihnya begitu. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan, saya kembalikan. Terima kasih. Wah, gimana nih teman-teman penyampaian materinya? Keren banget ya. Oke, sebelum itu aku mau ucapin terima kasih banyak kepada Kak Safira, Kak Sabrina, dan Kak Vika atas penyampaian materinya yang tadi keren-keren banget, dan juga Kak Clara nih yang udah peragain dari RJP tadi yang sangat-sangat insightful. Oke, kesimpulan dari materi hari ini adalah, bisakah orang atau usia muda terkena serangan jantung? Tentu saja bisa. Anak muda juga mempunyai resiko serangan jantung dan dapat diperburuk dengan pola hidup yang tidak sehat. Nah, seperti yang udah kita tahu, tadi ada beberapa contoh pola hidup yang buruk yang sudah disebutkan oleh kakak-kakak yang tadi. Contohnya itu adalah konsumsi alkohol yang berlebih, merokok, pola makan yang tidak sehat, dan berat badan yang berlebih. Oke, kita balik lagi. Bayangkan aja, tadi almarhum Ashraf Sinclair yang memiliki pola hidup baik aja bisa terkena serangan jantung. Bagaimana teman-teman yang menerapkan pola hidup yang tidak baik selama ini, ya kan? Untuk itu, teman-teman semua pasti nggak mau kan kita kena serangan jantung. Yuk, kita bisa mulai hidup sehat mulai dari sekarang. Dengan caranya kayak gimana? Dengan caranya tidak mengkonsumsi alkohol dan merokok, menjaga berat badan, mengubah pola makan menjadi lebih sehat, dan ingat, jangan lupa istirahat yang cukup. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya-jawab. Para audiens dipersilakan bertanya jika memiliki pertanyaan. Pertanyaan bisa diajukan dengan mengetik di kolom chat ataupun melalui fitur raise hand. Pertanyaannya akan diambil dari 3 orang teratas. Untuk itu, para audiens yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, di sini kita sudah ada Kak Naufal. Kak Naufal bisa on mic? Halo Kak Naufal. Iya. Oke, baik. Silahkan pertanyaannya. Oke, baik. Sebelumnya
Perkenalkan, saya Noval Farisi. Jadi saya mau nanya, eh, sebelumnya saya mau cerita dulu. Jadi semenjak corona itu, saya itu jadi apa ya, hampir kecanduan kopi gitu. Karena kan kalau corona suka begadang. Karena corona ya, ngerjain tugas tuh suka begadang gitu. Nah terus tadi kan kayak nggak disebut juga ya, apakah kafein atau yang ada di kandungan kopi gitu memengaruhi kayak apa ya, bisa meningkatkan kemungkinan kena serangan jantung. Boleh nggak sih tolong dijelasin apakah itu berpengaruh gitu karena kecanduan kafein? Karena kalau udah kecanduan kan ada yang namanya kafein withdrawal ya. Itu kalau orang yang udah nggak apa ya, udah kebiasaan minum kopi atau yang minuman mengandung kafein itu, kalau misalnya dia nggak minum sehari pun tuh kayak ada gejala gitu kayak sakit kepala, pusing, mual, cepat lelah gitu. Nah, tapi apakah ada efek samping yang berhubungan sama serangan jantung gitu? Terima kasih. Baik, Kak Novel, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kita tampung dulu ya, nanti akan dijawab di akhir dari sesi pertanyaan. Untuk yang kedua, yaitu ada Kak Ulfi. Kepada Kak Ulfi, bisa on mic? Iya, halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Kak. Sebelumnya saya cuma pengen tahu ya, kalau misalnya ada nggak sih gerakan-gerakan fisik tertentu yang bisa membantu untuk mengurangi pencetus atau pemicunya serangan jantung gitu. Soalnya kan kadang kalau untuk olahraga terlalu banyak kan juga waktu ya. Kalau mungkin sekarang kan banyak kerjaan yang online justru semakin banyak menyita waktu. Jadi gerakan kecil apa yang bisa kita gerakan sambil bekerja atau sambil belajar yang bisa mengurangi gitu loh pemicu serangan jantung itu. Terima kasih. Baik, Ibu Ulfi, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nanti kami akan jawab di akhir sesi pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kak Iva yang ada di chat. Beliau bertanya, Kakak kalau konsumsi kopi tiap hari ngaruh nggak ya Kak? Anak saya hobi banget minum kopi usianya 15 tahun. Terima kasih. Oh baik, pertanyaannya sama seperti Kak Novel tadi. Untuk dari itu, izinkan rekan saya yang akan menjawab pertanyaan. Pertama, saya serahkan ke rekan saya. Silahkan. Oke, baik. Saya Ratiko akan menjawab pertanyaan dari Novel dan juga tadi pertanyaan yang di chat. Sama ya, Ibu Iva bertanya tentang masalah kopi. Jadi, kebanyakan minum kopi itu ternyata dapat memicu naiknya tekanan darah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Safira, di faktor resiko itu ada hipertensi, itu sama aja kayak tekanan darah tinggi ya. Nah, itu ternyata dapat mempengaruhi fungsi jantung dan hipertensinya itu bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan ujung-ujungnya menjadi faktor risiko terkena serangan jantung seperti itu. Jadi karena kebanyakan minum kopi, efek kafeinnya bisa peningkatan maksudnya denyut jantung dan juga naiknya tekanan darah. Jadi ujung-ujungnya akan ada faktor risiko terkena serangan jantung juga. Apa sudah menjawab? Bagaimana, Sudah, terima kasih ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi pengaruh kopi ini juga bisa mempengaruhi serangan jantung ya, Kak Vika ya. Oke, baik. Untuk pertanyaannya dari Ibu Ulfi akan dijawab oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk pertanyaan yang tadi dari Kak Ulfi, itu Kak Ulfi kan bertanya soal kira-kira ada nggak gerakan atau exercise yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung sambil bekerja di rumah gitu ya Kak?
inti dari pertanyaannya. Kalau untuk olahraga atau exercise yang bisa kita lakukan sambil duduk itu sebenarnya bukan nggak menunjukkan langsung gitu efeknya untuk jantung, tetapi lebih untuk kesehatan dari fisik atau kesehatan otot, postur kita seperti itu. Jadi kalau misalkan memang kita ingin olahraga untuk jantung, itu dianjurkan untuk latihan yang namanya itu exercise, cardio exercise. Itu seperti contohnya berjalan kaki, lari, naik sepeda, atau berenang, seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk sambil duduk gitu, itu lebih dianjurkan kalau mau tuh seperti stretching, stretching tangan, leher, seperti itu. Mungkin dari teman saya ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, benar apa yang disebutkan oleh Kakak Sabina tadi. Sebisa mungkin misalnya untuk di kantor itu kurang kan lebih banyak duduk ya kita itu kan. Nah, mungkin jangka waktu duduknya bisa misalnya 30 menit, nanti setiap habis 30 menit lakukan perenggangan untuk bagian leher, bagian tangan gitu. Karena itu bisa merelakskan otot gitu. Bisa juga kan kantor nih bisa juga setelah duduk rada lama ambil jalan sedikit, misalnya entah naik turun tangga atau jalan ngelilingin kursi temannya atau gimana gitu, itu bisa dilakukan. Terima kasih. Bagaimana Ibu Ulfi? Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Dikarenakan semua pertanyaan sudah dijawab habis oleh rekan-rekan saya, terima kasih para audiens yang sudah antusias untuk bertanya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dikarenakan waktu sharing session hari ini sudah habis, saya selaku moderator pamit undur diri. Sekian dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang sudah memaparkan materi, serta moderator yang sudah memandu jalannya penyampaian materi dengan baik dan keren banget nih. Gimana nih Yunita? Keren banget kan materi yang udah disampaikan sama kakak-kakaknya tadi? Iya benar banget, apalagi ada yang tanya juga ya, jadi semoga informasi yang disampaikan sampai nih sama audiens. Pinter banget nih. Nah, untuk cara selanjutnya adalah kita punya game nih. Nah, kami akan menyampaikan 2 pertanyaan. Bagi audiens yang dapat menjawab dengan cepat dan benar, maka berhak untuk mendapatkan hadiah dari kita. Sebelumnya, kami ingatkan lagi kepada para audiens untuk mengisi link presensi yang sudah dikirimkan di kolom chat. Absensi cukup dilakukan sebanyak 1 kali. Terima kasih. Selanjutnya gimana nih, Yunita? Apa aja sih rules-nya buat bisa menang? Untuk rules-nya itu, audiens yang ingin menjawab bisa menggunakan fitur raise hand, lalu diharapkan menyalakan mic-nya untuk menjawab. Bagi yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, bisa langsung menghubungi CP yang sudah tertera di layar atau di broadcast message. Mau langsung ke pertanyaannya apa gimana, Nuino? Oh, langsung aja kali, Kak. Kita langsung aja sih. Pertanyaannya gampang banget kan, Yunita? Benar, gampang banget. Cuma 2 pertanyaan, jadi siap-siap rebutan ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Sebutkan nomor yang harus dihubungi saat menemukan orang yang hilang kesadaran. Ayo, apakah ada yang bisa menjawab? Kalau di luar negeri biasanya ada 911 nih, di Indonesia juga ada. Tadi sudah disinggung waktu penyampaian materi. Oke. Udah ada yang raise hand nih, Yunita. Oke, untuk Kak Novita Putri, bisa untuk menyalakan mikrofon dan menjawab pertanyaannya. Aku mau coba jawab, apakah jawabannya 112? Terima kasih. Bener banget. Bener banget, jawabannya 112. Jadi ketika nanti ada yang membutuhkan, bisa langsung telepon ke nomor 112. Lanjut gak nih?
Oh Lanjut. iya, sebelumnya aku ingetin lagi ke Kak Novia buat langsung chat ke kontak personnya supaya hadiahnya bisa cepat dikasih ke kakaknya. Makasih Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Nu ya. Pertanyaan selanjutnya itu, kenapa kita harus memastikan posisi lidah dari orang yang kehilangan kesadaran karena serangan jantung? Kenapa nih? Kenapa lidah itu nggak boleh sampai turun ke belakang? Kayak udah ada yang jawab ya, Nu? Siapa dulu tuh tadi ya yang raise hand? Ada Kak Noval. Oke, untuk Kak Novel, boleh menyalakan mikrofon? Kenapa harus memastikan posisi lidah supaya nggak nutupin karena mengganggu aliran pernapasannya. Benar sekali jawabannya. Bener Selamat Kak banget. Novel, dapat door prize dari kita. Bisa langsung menghubungi kontak person yang tertera ya. Udah ya, Nu, berarti kita ini sesi door prize kita habis ya, Nu ya? Iya, udah habis sih. Cuman 2 pertanyaan soalnya. Ya udah. Keren banget. Yang udah bisa jawab bisa langsung kontak ke kontak personnya supaya hadiahnya bisa cepet dikasih ya. Oke, Kak Yunita. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengadakan sharing session pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada pembicara, moderator, serta para audiens yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Tidak terasa sudah ada di penghujung acara. Selanjutnya akan dilakukan sesi dokumentasi. Untuk panitia dokumentasi dipersilahkan. Oke, ayo untuk semuanya, tolong on cam dulu ya. Ayo teman-teman semuanya, on cam dulu untuk sesi dokumentasi. Sudah ya? Yang lain? Sebelumnya Kak Abah boleh nanti minta aba-abanya supaya yang lain tahu. Siap. Oke, sudah ya ini? Baik. Oke, untuk screen pertama, 1, 2, 3. Oke. Nah, sebentar ya. Oke, lanjut screen berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Oke, screen berikutnya. Lagi. Oke. Sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Kak Abah. Baik, sebelumnya saya ingatkan untuk para audiens, dimohon untuk bagi yang belum mengisi presensi, dimohon mengisi presensi, dan untuk semuanya dimohon mengisi evaluasi acara di link yang tertera di kolom komentar. Baik,
Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas salah kata dan perbuatan, serta terima kasih untuk para audiens yang sudah hadir pada pagi hari ini. Akhir kata, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para audiens diperbolehkan untuk meninggalkan room dan dimohon untuk tidak lupa mengisi link evaluasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kakak yang sudah hadir. Udah 15 orang ya, guys. Belum. Ada. Guys, akhirnya. Ini nggak di stop record dulu. Ya. Stop dulu, Bill. Apa? Stop record. Bukan gua.